Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan 5 berita penting dan gembira khusus untuk kalian, seluruh masyarakat peserta BPJS Kesehatan per bulan Agustus 2023. Seperti apa informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi 4 informasi penting dan gembira bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan di bulan Agustus 2023. Jadi sahabat sosial semuanya, tentunya buat kalian yang selalu stay di channel ini, tentu sudah mengetahui beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah per bulan Juli 2023. Yang video-videonya sudah kami sampaikan di channel ini. Yang diantaranya adalah instruksi pusat 6 bantuan tunai harus cair tanggal 14 sampai 31 Agustus 2023 untuk penerima lama dan penerima baru. Kemudian yang kedua, sudah resmi diputuskan per bulan Agustus 2023. Ujian SIM dipermudah hingga 80-90% peserta lulus. Dan SIM mati bisa diperpanjang sampai dengan tanggal ini. Kemudian informasi gembira untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan dapat 6 bantuan tunai dan barang dari pemerintah di bulan Agustus sampai Desember 2023. Kemudian berita penting dan gembira, Semarak Kemerdekaan 9 provinsi serentak mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan Agustus 2023. Yang tentunya video-video tersebut wajib kalian ketahui. Dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya, kalian bisa cek link videonya yang kami sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa silakan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan sahabat sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi inti kita kali ini. Jadi sahabat sosial semuanya, secara umum BPJS Kesehatan tidak jauh beda dengan produk asuransi kesehatan lainnya. Ada sejumlah ketentuan tentang jenis penyakit apa yang bisa ditanggung dan yang tidak bisa ditanggung. Tentunya sesuai dengan Peraturan Presiden bernomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, di mana setidaknya ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Langsung saja yang pertama, penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa. Yang kedua, perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik. Kemudian yang ketiga, perataan gigi seperti behel. Kemudian yang keempat, penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual. Dan yang kelima, penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri. Selanjutnya yang keenam, penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat. Yang ketujuh, pengobatan mandul atau infertilitas. Yang kedelapan, penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran. Yang kesembilan, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Yang ke-10, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Yang ke-12, alat kontrasepsi. Yang ke-13, perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang ke-14, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
Yang ke-15, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Yang ke-16, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. 17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, seperti nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Yang ke-18, pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri. Yang ke-19, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Yang ke-20, pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Dan yang ke-21, pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Jadi sahabat semuanya, itulah tadi 5 jenis penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua, yaitu kebijakan naik 1 kelas di BPJS Kesehatan. Jadi sahabat sosial semuanya, dikutip dari kompastv.com, ada prosedur terbaru khusus bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang harus menjalani rawat inap ketika kamar sudah penuh untuk kelasnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien jika ternyata kamar inap untuk kelasnya penuh? Sedangkan kebijakan sebelumnya adalah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan layanan rawat inap hingga dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Jadi sahabat sosial semuanya, apabila seseorang pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan layanan inap di sebuah rumah sakit dan tidak mendapatkan ruangan sesuai kelasnya karena penuh, maka ada beberapa opsi atau prosedur yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah pasien akan dipindahkan ke kamar atau ruang inap dari kelas BPJS 1 tingkat di atasnya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto, yang mengatakan jika kondisi kelas rawat inap di suatu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 tingkat lebih tinggi. Dan aturannya untuk perawatan di kelas 1 tingkat lebih tinggi ini paling lama adalah 3 hari hingga ruang tersedia. Namun apabila dalam kurun waktu 3 hari kamar yang sesuai kelas pasien masih belum tersedia, maka pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lainnya. Dan sebagai informasi tambahan, untuk kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan akan resmi dihapus mulai 1 Januari 2025. Seiring dengan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Baik sahabat semuanya, selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua, di mana pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai tarif layanan kesehatan, khususnya untuk klaim kacamata. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aturan klaim kacamata BPJS terbaru 2023. Di mana peraturan terbaru tentang klaim kacamata BPJS Kesehatan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bernomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Jadi sahabat sosial semuanya, dalam aturan klaim subsidi kacamata BPJS terbaru 2023 ini diketahui terdapat sejumlah ketentuan baru, termasuk biaya klaim kacamata BPJS Kesehatan yang mengalami kenaikan kurang lebih 10%. Dan sesuai dengan aturan terbaru ini, klaim kacamata hanya dapat diperoleh paling cepat 2 tahun sekali. Dan peserta BPJS Kesehatan bisa memperoleh kacamata tersebut di optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan syarat melampirkan resep dokter spesialis mata.
Sekarang pertanyaannya adalah berapa sebenarnya besaran biaya subsidi BPJS Kesehatan untuk klaim kacamata terbaru ini? Jadi teman-teman saudara semuanya mengacu pada Permenkes nomor 3 tahun 2023 pasal 47. Biaya subsidi BPJS Kesehatan kacamata adalah untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI atau hak rawat untuk kelas 3 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp165.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp150.000. Kemudian untuk peserta BPJS hak rawat untuk kelas 2 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp220.000 atau tetap. Sedangkan untuk hak rawat kelas 1 atau BPJS kelas 1 akan mendapatkan subsidi sebesar Rp330.000 dari biaya sebelumnya adalah Rp300.000. Sahabat sosial semuanya, selanjutnya bagaimana cara klaim kacamata BPJS Kesehatan? Langsung saja yang pertama, peserta BPJS Kesehatan mendatangi fasilitas kesehatan atau Vaskes tingkat pertama yang tempatnya telah terdaftar untuk memperoleh rujukan perawatan mata di dokter spesialis mata. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kondisi peserta atau pasien, dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan apakah peserta mengalami plus, minus, atau silinder. Ini dilakukan agar peserta mendapatkan lensa kacamata yang sesuai dengan kebutuhan medis peserta. Kemudian yang ketiga, peserta akan memperoleh resep dari dokter untuk mendapatkan kacamata. Kemudian resep diberikan kepada optik yang tentunya sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian yang keempat, peserta akan diminta untuk memilih sejumlah frame kacamata. Usai memilih frame, lensa kacamata akan dibuat oleh optik sesuai resep dari dokter. Dan yang kelima, biaya perawatan akan ditanggung BPJS Kesehatan. Namun dengan catatan peserta berstatus aktif serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi tarif terbaru iuran BPJS Kesehatan per bulan Juli 2023. Untuk kelas 1, biaya iuran per orang per bulan adalah Rp150.000. Untuk kelas 2, biaya per orang per bulan adalah Rp100.000. Dan untuk kelas 3, biaya iuran per orang per bulan adalah Rp42.000. Dan berita gembira untuk peserta BPJS kategori berikut ini. Iuran BPJS Kesehatannya disubsidi oleh pemerintah, sehingga setiap bulannya tidak usah membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang BPJS Kesehatannya tidak usah membayar iuran, yaitu bagi masyarakat yang namanya masuk ke dalam penerima bantuan iuran atau PBI. Kalian bisa cek langsung di handphone apakah nama kalian termasuk penerima PBI atau bukan dengan cara kunjungi laman Cek Bansos dengan cara mengetik cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, pilih kecamatan, pilih desa, dan ketik nama kalian sesuai dengan KTP. Dan yang terakhir, ketik huruf kode berikut. Setelah itu, klik cari data. Dan kalian akan masuk ke halaman berikut ini. Lalu geser saja ke kanan. Di situ tertera jenis bantuan PBIJK. Jika statusnya ya dan periodenya Juli 2023 dan tentunya akan berganti Agustus 2023. Maka kalian termasuk penerima bantuan iuran atau PBI yang tidak usah membayar iuran BPJS Kesehatan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Baik sahabat sosial semuanya, itulah tadi 5 informasi penting untuk semua peserta BPJS Kesehatan di bulan Agustus 2023. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.